Oke ya, mungkin kita mulai untuk kuliah di siang hari ini. Mohon maaf, mungkin suasana hujan, jadi kalau nanti misalkan kurang jelas, nanti bisa raise hand, nanti saya perjelas kembali. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Selamat siang untuk semuanya. Jadi, alhamdulillah kita ketemu di siang hari ini. Mohon maaf, pertama mungkin karena suasana libur, ya, jadi perkuliahan kita laksanakan secara daring, ya. Tapi mungkin artinya ketika materi sudah saya berikan sebelumnya, harapannya adalah kita nanti bisa mengikuti materi ini dengan baik. Ya. Jadi harapannya adalah mungkin untuk beberapa materi yang sudah diterima sehingga nanti kita tinggal memverifikasi mana materi yang belum diterima dengan baik, gitu ya. Oke ya. Nah, pada pertemuan terakhir kita sudah masuk pada materi parabola. Jadi kalau kemarin kita bicara hiperbola, kemudian materi yang kita lakukan sekarang adalah hiperbola. Nah, parabola sudah dibahas mungkin dari awal. Pertama, tentang definisinya, itu adalah tempat kedudukan titik-titik yang sama jauhnya dari titik tertentu dan garis tertentu. Ya, jadi kalau kita katakan di sini bahwa ketika kita memiliki persamaan parabola y kuadrat sama dengan 2px, ya, maka dikatakan parabola ini memiliki puncak, ya, puncak. Kalau kemarin kita bicara di elip, bicara di hiperbola, kita bicara pusat. Maka di sini kita tidak bicara pusat, yaitu puncak. Puncak kemarin ada ya. Nah, puncaknya itu 0,0, kemudian titik tertentu itu titik fokus, titik api sama, itu adalah setengah P,0. Tolong kalau di sini bentuknya nanti 2px, ya. Maka kalau nanti ada, oh ini 8x, maka diganti 2 kali 4x, sehingga P-nya 4. Kemudian garis arahnya itu adalah negatif setengah P. Sehingga kalau puncaknya jadi alfa, beta, kita geser, ya variabel X dan Y-nya ini yang bergeser. Ya. Jadi Y min beta kuadrat sama dengan 2P, nah ini X-nya bergeser ya, dari 2PX menjadi 2P X min alfa, P gitu ya. Sehingga nanti ketika kita ketemu bentuk, maka kita menyesuaikan itu. Oke, nah kalau yang bentuk ini sudah saya sampaikan berkali-kali, ini adalah bentuk yang biasa dikenal di persamaan kuadrat, di fungsi kuadrat pada kapita. Sehingga membedakannya adalah ketika fungsi Y dinyatakan dalam X, maka membukanya ke atas dan ke bawah. Tapi ketika X dinyatakan dalam arti Y, ya nanti di sini adalah membukanya ke kanan dan ke kiri. Jadi yang berpengaruh itu adalah domain dan kodomainnya. Oke, nah itu saya pikir review mungkin mengingatkan pada materi sebelumnya. Oke ya, nah pada materi garis singgung kemarin juga sudah dicontohkan satu, yaitu persamaan garis singgung parabola yang bergradien M ya. Ini kemarin sudah, mungkin barangkali nanti kita bisa melihat kembali bentuknya dan prosesnya. Prosesnya sebenarnya sudah saya share, cuma mungkin barangkali nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Jadi terakhir itu adalah ketika Y kuadrat sama dengan 2px, bagaimana gradien persamaan garis singgung yang bergradien M. Nah, bentuk yang kita dapatkan secara umum itu adalah ini. Jadi Y sama dengan MX ditambah P per 2M. Ya, ini bagaimana buktinya? Ya, artinya kita proses seperti kemarin. Artinya ketika ada garis Y sama dengan MX plus N ini kan banyak. Mana yang menyinggung, maka menjadi satu, yaitu N-nya itu harus diganti dengan ini. Nah, proses mengganti
Berarti kan kita mengikuti aturan yang ada. Artinya kita potongkan dengan parabola, kemudian setelah dipotongkan, maka kita dapatkan nilai, ya syarat menyinggung itu kan diskriminannya 0, sehingga kita dapatkan nilainya itu adalah bentuknya ini ya. N itu adalah P per 2M. Dan ini kan persis seperti pada bentuk elips atau bentuk hiperbola. Ya, jadi ketika yang kita lihat di sini, kita coret yang sama ini, sehingga yang tinggal itu adalah N itu P per 2M. Sehingga persamaannya itu menjadi Y sama dengan MX plus P per 2M. Gitu ya, itu berarti artinya bentuknya sama. Nah, ketika misalkan yang kita lihat itu pusatnya alfa, beta, ya nanti ini menjadi Y min beta sama dengan M kali X min alfa plus P per 2M-nya itu tetap ya, gitu ya. Sehingga nanti bentuknya itu adalah menjadi ini. Oke, nah ini berarti materi yang sudah pernah. Nah, cuma bagaimana ketika nanti persoalan itu kadang kita hadapkan pada bentuk yang seperti ini. Ini kan artinya kita mencoba mengkoneksikan, ya, mengkoneksikan antar materi. Jadi satu soal itu, nah tentunya adalah kita bisa mengambil bentuk dari beberapa materi yang ada. Misalkan gini, tentukan persamaan garis singgung parabola Y min 4 Y kuadrat min 4Y sama dengan 6X plus 12. Nah, ketika di ruas kiri ini tidak Y kuadrat saja, ada variabel yang lain, yaitu yang ini, maka berarti puncaknya itu tidak 0,0. Yang sejajar dengan garis menengah dari elips di sini. Ya. Maka pertama tentunya kita mungkin mengingat elips ya, elips. Mungkin kita mengingat tentang garis menengah elips. Sehingga kalau elips seperti ini kita jadikan bentuknya itu kan ini. X kuadrat, kemudian kalau dibagi 16, 64, ini 16. Nanti ditambah, nah ketika ini Y kuadrat ya, per 4, ya, ini sama dengan 1. Ya, ini sama dengan 1. Nah, ketika persamaan garis menengah dari gradiennya 2, maka mungkin kan kita ingat di sini. Jadi dulu adalah Y, misalkan sama dengan negatif dari Y kuadrat. Nanti kalau salah diingatkan. Ini kan artinya sambil ngecek apakah saudara nanti ingat atau enggak. Nah, ketika A kuadrat M kuadrat, ya, ketika A kuadrat MX. Oke, mungkin kalau saya tuliskan ini, saya ingin komentar dari satu orang, Alfredo, Alfredo, tes Alfredo. Oke, Pak. Apakah persamaan garis menengah yang bergradien dari elips ini adalah benar ini? Y sama dengan negatif B kuadrat per A kuadrat MX. Benar enggak? Benar enggak, Mas Alfredo? Oh, ini ya. Ini ya. Alfredo, dijawab, tes. Benar, Bapak. Tahu. Hah? Benar. Belum tahu. Oh, belum tahu, waduh. Kalau Salwa, gimana Salwa? Apakah persamaan garis menengah dari elips ini adalah ini yang bergradien M? Jadi kalau nanti
eh, 2 berarti M-nya diganti 2. Halo, tes. Halo, halo, ada enggak? Tes. Halo. Nah, ini gimana nggak ada orang? Tak tutup nanti langsung ujian. Desinta, ada? Desinta, Desinta. Sinten ya Pak? Mesinta atau Desinta sinten Pak? Sebentar. Jenengmu sapa toh jane? Devina Mesinta Pak. Desin apa? Jenengmu? Devina Mesinta Pak. Oh, Mesinta. Ya, maksudnya ini D-nya di depan itu diganti langsung. Ya, Mesinta. Bener nggak? Harusnya nggak pakai min Pak. Oh, nggak pakai min. Kelihatannya gitu. Oh, gitu. Kalau ini bedanya nanti dengan hiperbola. Kalau hiperbola pakai min. Hiperbola Atau pakai. kebalik. Oke, satu orang bersuara. Ini ada Muat enggak? Muat masuk enggak? Halo Muat, enggak ada. Ya udah pindah. Pindah, tes. Iya, Pak. Ya, gimana? Setuju dengan Mesinta? Sudah benar harusnya pakai negatif. Nah, ini artinya kan satu orang eh, berbeda-beda ya. Materinya padahal sama ya gitu ya. Mungkin artinya ketika kita lihat kemarin ada beberapa perbedaan di situ sehingga nanti tidak terkontaminasi dengan materi yang sudah disampaikan gitu ya. Jadi artinya ketika mungkin pada materi yang sama mestinya materinya kan tidak hilang kan ya. Jadi kalau nanti saudara mengecek kembali sehingga nanti ketika ada kemarin adalah materi elips, kemudian nanti ada materi hiperbola, maka kita harapkan itu tidak terjadi sebuah kontaminasi ya. Artinya kebalik gitu ya. Kita harapkan itu kan kalau nanti kebalik itu berarti nanti kan menjadi salah gitu ya. Jadi maunya benar tetapi salah. Ya gimana ya salah gitu ya. Sehingga nanti kalau ujiannya itu berarti nanti kan kita mungkin menyesuaikan dengan bentuk yang ada di situ. Gitu ya. Jadi ada perbedaan antara persamaan garis singgung, kemudian persamaan garis menengah, kemudian persamaan garis kutub itu dari dua bentuk itu tentunya adalah berbeda gitu ya. Cuma tandanya itu kan kita hanya mengubah saja mana yang ada plus dan mana yang ada minnya. Oke, gitu ya. Sehingga nanti ketika kita harapkan pada bentuk itu supaya nanti tidak terjadi sebuah kesalahan ya. Kalau nanti terjadi kesalahan ya mungkin pada bentuk yang sama itu kita nanti menjadi sebuah hal yang mungkin apa ya? Kalau pergeseran itu kan jadi salah. Ya. Jadi terjadi miskonsepsi di situ. Oke, materinya masih ada kan untuk materi elips dan parabolanya, hiperbolanya, gitu ya. Itu nanti tolong dicek di situ. Itu ya. Itu nanti ketika itu ya ini pertama untuk pengantar aja supaya nanti semuanya adalah mengingat tentang itu. Ya. Oke, mungkin itu sehingga kalau dikerjakan maka oh sorry keklik ketutup ya ya. Sorry ketutup. Tadi
sebentar, saya share tadi yang mana? Yang PowerPoint. Slideshow. Oke ya, tadi mungkin saya share yang ini, sorry. Salah keklik tadi, tak pikir masih kebuka, ternyata ke stop. Oke ya, mungkin untuk mengingatkan di sini kalau bentuk yang dimiliki, mungkin kalau kita lihat dari bentuk yang ada, jadi kalau mungkin sekedar kita mungkin mereview, maka mungkin materi saya yang saya share itu juga masih ada. Intinya kalau ini hiperbola, maka ini adalah plus, gitu ya. Tapi kalau elips, jadi ini min, gitu ya. Itu dibalik. Sehingga mungkin Mesinta, sehingga nanti jangan kebalik. Karena yang materi terakhir itu adalah bentuknya hiperbola. Oke, nah sehingga mungkin kalau kita kerjakan sama-sama sebentar, karena ini review, maka ini kan kalau kita tuliskan tadi X kuadrat per 16 ya, ditambah dengan Y kuadrat per 4 sama dengan 1. Ya. Maka di sini Y ya, berarti sama dengan negatif dari B kuadrat itu 4 per, ya, di sini adalah ketika A kuadrat itu 16, ya, kemudian di sini adalah 2X. Maka yang kita dapatkan di sini bentuknya kan adalah negatif 1/8 X. Ya. Jadi bentuk ini. Nah, sehingga kalau ini gradiennya ternyata negatif 1/8, maka kalau dikembalikan ke bentuk ini persamaannya apa? Maka kalau kita mengingat Y min 2 kuadrat, Y kuadrat min 4Y, berarti nanti min 4. Ya, ini kan plus 4, berarti harus ada negatif 4. Ya, 4 ya ini, sorry. Ini min, sebentar, ada yang sama dengan, nah ini nanti 6 kali X plus 2. Iya, bentuknya ini. Tapi kalau Anda menjadikan seperti ini belum selesai. Jadi harusnya mengubahnya itu menjadi Y min 2 dulu. Ini ya, kuadrat. Maka harusnya ini nggak usah diubah dulu. Harusnya menjadi tetap sama dengan 6X. Nah, ini plus 4. Jadi, nah, ini kan berarti yang kita buat itu nanti bentuknya adalah ketika ini plus 4, ini menjadi 16, 6. Maka kalau dikeluarkan itu tetap 6X. 6 kali X. Nah, ini plus, berarti ini 16 per 6. Nah, jadi bentuknya ini. Nah, ini menjadikan pusatnya di situ kan Y min beta, ini X min alfa. Berarti kan ini 16 per 6. Kalau dibagi 2 ya 8/3. Berarti puncaknya itu adalah negatif 8/3,2. Nah, berarti kalau ditanya berapa persamaan garis singgung yang bergradien negatif 1/8 karena di sini sejajar dengan garis menengah, maka kita tinggal menuliskan Y min 2 ya sama dengan negatif 1/8
dalam kurung X plus 8/3. Ya, ini ya nanti ditambah P. P-nya berapa? Di sini kan 2P, berarti P-nya 3 dibagi dengan 2 kali -1/8. Nah, jadi bentuknya adalah ini. Sehingga nanti ketika kita melihat di sini tentunya adalah -1/4, berarti nanti di sini nilainya kan menjadi -12. Sehingga nanti ketika dikalikan ya kita mungkin karena ada faktor sepertiga dan ini 8, maka ini kalikan 24. Itu nanti menjadi bentuknya adalah bulat gitu ya. Jadi sehingga persamaan garis singgung yang bergradien M dari satu parabola ini itu adalah bentuknya awalnya ini. Sehingga saudara nanti tinggal bagaimana menyederhanakan bentuk ini menjadi bentuk yang sederhana sehingga nanti hasilnya itu adalah kelihatan dibedakan mungkin bentuknya seperti Y atau AX plus BY plus T sama dengan 0. Ini kan belum. Gitu ya. Kalau Anda kalikan 24 ya nanti ada 24 Y. Kemudian nanti min 48. Nah, nanti kalau ada faktor yang sama ya tinggal menghilangkan. Ini berarti kali 24 itu -3, -3 kali X artinya -3X. Kemudian ini kalau 24 berarti bagi 3 itu 8 berarti min 64. Nah ini terakhir kan berarti min 12 kali 24. Ya, jadi bentuknya ini. Sehingga kalau bentuk yang ini ada -48, ini bentuknya kan ada yang ini berarti bisa disederhanakan. Kemudian ini ada -64 gitu ya. Jadi bentuk ini nanti kan tinggal menyederhanakan bentuknya selesai. Oke. Oh terbalik ya oke. Nggak apa-apa mesin Pak masih. Nanti kalau ujian yang penting tidak terbalik. Oke mungkin bentuknya seperti itu. Itu yang pertama mungkin saya sampaikan bentuk seperti itu. Oke, kemudian berikutnya di sini kita ingin melihat bagaimana mungkin persamaan garis singgung yang lainnya, gitu ya. Ketika mungkin ini kita clear ya, kalau selesai kita clear, nanti kalau ada pertanyaan kita bahas. Nah, bagaimana untuk bentuk selanjutnya yaitu yang garis singgung X1 Y1 tapi terletak pada parabola. Maka mungkin di PPT-nya sudah saya sampaikan mungkin caranya seperti ini. Jadi artinya kalau Y sama dengan MX plus N kita misalkan maka garis ini harus melalui X1 Y1. Maka Y1 sama dengan MX1 plus N. Kenapa tidak dituliskan dalam bentuk Y min Y1 sama dengan M kali X min 1? Yaitu boleh, nggak apa-apa. Yang penting nanti kalau bentuknya itu kita tinggal mencari M. Tapi kalau ini kita mengeliminir M dan N. Jadi ada dua. Jadi polanya boleh sama di situ. Ketika dipotongkan, maka kalau dipotongkan dapatnya ini. Ya, ketika bentuk terakhir itu kan M kuadrat X1 kuadrat dan seterusnya ini. Nah, menyinggung, ya, menyinggung itu berarti memotong di satu titik. Jadi akarnya kembar gitu ya. Maka kalau akar kembarnya kan negatif B per 2A. Nah, ketika negatif B itu kan negatif 2MN min 2B. Berarti nanti kan berarti 2B min 2MN. Maka ditulis ini 2 kali P min 2M. Nah, ketika X-nya sama, X1 plus X2, berarti kan 2X1. Maka ini menjadi 2M kuadrat. Gitu ya bentuknya ini. Maka di sini menjadi P min MN per M kuadrat. Nah, kalau bentuk ini kita tuliskan X1-nya itu ini.
Maka kalau dimasukkan ke dalam bentuk yang ini, ya, maka kan X1 diganti ini. Maka Y1 sama dengan M kali X1. P min MM per M kuadrat ditambah N. Nah, ini kalau dituliskan, ya. Nah, ini kan bentuknya itu kan kalau dituliskan, ini kan M bagi M kuadrat. Berarti kan sebenarnya Y1 sama dengan, ini kalau dikalikan berarti kan P per M. Karena M kali M ini. Nah, ini kan berarti P per M di sini M N per M. Berarti kan min N. Nah, ini nanti plus N. Nah, dengan cara ini berarti N-nya hilang. Maka ketemu Y itu P per M, maka M itu adalah Y per ini. Nah, kalau sudah ketemu ini, ya, sebenarnya kita bisa saja memasukkan di sini nanti ketemu N gitu ya. Ini ketemu N. Artinya kalau dimasukkan di sini kan ketemu N-nya itu adalah Y1 sama dengan M-nya diganti P X1 per Y1 plus N. Jadi nanti kan kita bisa mengingat itu. Atau kalau sudah ketemu M itu, boleh dimasukkan yang Y min Y1. Ya, ini yang sama dengan M kali X min X1. Jadi boleh dimasukkan ini, atau ini dikembalikan pada bentuk ini, nanti ketemu nilai itu. Boleh. Jadi mana yang disukai itu diperbolehkan. Nah, ketika di dalam PPT itu kita memasukkannya, ini memasukkannya itu di sini. Ya. Ada yang hilang ini. Ya, ketika M-nya itu diganti ini, maka bentuknya itu kalau di sini kan ditulis Y sama dengan P per Y1, X ditambah N-nya itu ini. N-nya itu ketika kita tadi menggantikan bentuk yang ada di sini, ketika Y1 sama dengan di sini adalah MX1 itu P YX1 nanti per Y1 di sini dimasukkan di situ. Atau kalau Anda menuliskan di sini, nanti menjadi Y, atau saya tuliskan di sini, Y1, nah ini sama dengan P per Y1 kali X min X1. Ya, jadi ini, kalau ini dikalikan dengan Y1, berarti nanti ada Y1 min Y1 kuadrat. Ini sama dengan P. Kemarin kayaknya di kelas 1-nya sudah saya tuliskan di kelas 1. P X min PX1. Ya, seperti ini. Nah, enggak kalau di sini yang kita tuliskan itu bentuknya Y1 sama dengan PX1, di sini ada bentuk ini. Jadi kalau ini dituliskan di sini, ada Y1, Y ya. Ini Y1 sama dengan PX1, PX, ini ditulis min PX1. Nah, ini kan plus Y1 kuadrat. Nah, jadi bentuknya adalah ini. Nah, ketika kita menuliskan satu ini, maka ketika titik X1 Y1 pada hiperbola, maka bentuknya kan menjadi dipenuhi kalau Y1 kuadrat itu sama dengan 2ABX X1. Nah, sehingga kalau ini diganti 2PX1, sedangkan ini negatif kan berarti menjadi plus. Maka menjadi bentuknya itu P
kali X plus X1. Jadi bentuknya itu ini. Jadi ketika PX ditambah ini ditambah 2, berarti ini kan jadi plus PX1. Maka menjadi ini. Nah ini berarti bentuknya kan ini. Sehingga kalau nanti bagaimana ketika pusatnya itu alfa, beta ya, bentuknya itu menjadi Y min beta. Nanti di sini, berarti nanti kali X min Y1 min beta, ya, maka sama dengan P. Di sini adalah X min alfa, kemudian ditambah X1 min alfa. Ya, bentuknya ini. Jadi kalau dituliskan kan berarti nanti yang kiri tetap ini, yang kanan kan menjadi P kali X, ini ditambah X1 min 2 alfa. Gitu ya. Ini kan kalau digabungkan menjadi ini. Itu mungkin untuk yang melalui satu titik di parabola. Sehingga mungkin kalau dituliskan di sini, ya mungkin bentuknya ini yang kalau tadi, maka kalau nanti kita tuliskan yang pusatnya itu menjadi ini, maka bentuknya itu adalah mestinya adalah menjadi ini. Oke, itu bentuk yang kita tuliskan, maka kita memiliki bentuk yang sama dengan ini. Oke, itu mungkin beberapa bentuk, sehingga kalau nanti ada persoalan seperti ini, tentukan persamaan garis singgung parabola Y kuadrat plus 4Y min 6X plus 12. Kita mungkin ngeceknya itu adalah oh sorry, tadi ada yang salah ya. Kalau di sini bentuknya ini, berarti ini kan negatif 2, maka Y sama dengan 0 itu kan nanti Y sama dengan 0 atau Y sama dengan 4. Maka dicek dulu apakah nanti terletak atau tidak. Nah, ketika terletak misalkan ini dimasukkan negatif 2, berarti negatif 12 plus 4 itu 0. Y kuadrat plus 4Y sama dengan 0, berarti Y plus 4 kali Y kan. Berarti Y sama dengan 0 atau Y sama dengan negatif 4. Jadi artinya ketika titik yang kita maksudkan ini, ya, atau nanti negatif 2, negatif 4, itu juga pada hiperbola, pada parabola. Nah, bagaimana menentukan persamaan ini? Ini kan jelas pada, tulisannya nanti, oh ini pada P, pada parabola. Nah, ketika pada ya kita gunakan rumus yang ini, pusatnya apa? Nah, ini ketika Y plus 2 kuadrat, ini kan dengan, ini nanti min 4 berarti tadi ya 6X plus 16, berarti nanti 6 kalikan X plus 16 per 6. Nah, ini bentuknya ini. Oke. Ketika bentuknya Y kuadrat min plus 2 kuadrat, Y plus 2 kuadrat sama dengan 6X ya. 6 kali dalam kurung ini kurung, ini X plus 16 per 6. Nah, berarti di sini yang kita tuliskan puncaknya, yaitu negatif 8 per 3, negatif 2. Nah, kemudian di sini yang kita lihat, P itu sama dengan titik. Nah, maka ketika kita masukkan, berarti nanti kan bentuknya apa? Berarti nanti Y menyesuaikan plus 8 per 3. Oh, sorry. Plus 2. Sorry. Ketika Y itu adalah plus 2, ya, kali Y1. Y1 itu berapa? 0. 0 plus 2, berarti 2. Ya, sama dengan P
itu 3 kali X plus X1 min 2. Kemudian min 2 alfa. 2 alfa. Ini alfanya negatif 8 per 3. Jadi plus 16 per 3. Oke, gini ya, ini kurang tutupnya. Jadi bentuknya adalah ini. Sehingga kita mendapatkan satu bentuk persamaan garis singgung dari parabola yang melalui satu titik pada itu kita menyelesaikan bentuk. Oke, mungkin itu yang kita lihat di bagian pertama pada hari ini, karena yang tadi pertama adalah mengulang gitu ya. Nah, kemudian ketika nanti pada titik yang di luar, ya, kalau titik itu di luar, maka yang kita lihat itu kan kembalinya adalah ke bentuk yang pertama atau kedua, gitu ya. Bentuk pertama atau yang kedua. Nah, kalau menggunakan bentuk pertama, ya kita misalkan ada titik X1, Y1 pada parabola, kemudian kita tentukan dan harus melalui titik ini, gitu ya. Nah, sehingga nanti kita bisa menentukan berapa nilai X1, Y1-nya, gitu ya. Kalau ketemu itu ya kembali ke bentuk 1 atau bentuk 2. Sehingga nanti ketika ada persoalan yang sama, ya, artinya di bentuk ini, ya ini kan kita cek ketika negatif 2 itu adalah 4, ini negatif 16. Jadi negatif 2 dan negatif 16 itu kan lebih jauh. Jadi posisinya di luar gitu ya. Nah, ketika posisinya di luar bagaimana menentukan? Ya, tentunya adalah kita bisa mengembalikan ke bentuk 1 atau bentuk 2. Bentuk 1 itu yang bergradien M. Jadi nanti kan kalau Anda menuliskan bentuk ini, Y sama dengan misalkan, kalau misalkan bentuk menggunakan ini Y1 yang sama dengan P kali X plus, kan kalau kita tuliskan di sini Y1 plus ini X1. Ya, ini kan berarti kita menggunakan persamaan yang menggunakan di bentuk yang pertama. Tetapi ketika Anda melakukan Y sama dengan MX, maka plus P misalkan per 2M. Ya, maka kita bisa menentukan nilai M. Ya, jadi artinya kalau di sini kita mencari nilai M, kalau di sini mencari nilai X1, Y1 yang terletak pada bola dengan manfaatan ini. Gitu ya. Kalau nanti memisalkan di situ, ya artinya ketika kita tuliskan, maka di sini kan P-nya itu jelas ada, karena nanti kan P-nya itu 4, berarti 4 per 2M. Jadi Y sama dengan MX plus 4 per 2M. Maka Anda bisa mencari berapa nilai M dengan memotongkan bentuk ini. Jadi memotongkan ini. Jadi kalau MX nanti ditambah 4 per 2M itu kan berarti 2 per M. Ya, nanti Anda bisa menemukan nilai M-nya dengan mencari tadi, memotong di satu titik gitu ya. Oke, mungkin bentuknya bisa dicoba seperti ini. Oke, kemarin kayaknya sih sudah, cuma nanti kalau ada yang lupa tolong ditanyakan. Kemudian bentuk yang sama itu ini. Jadi artinya ketika tentukan persamaan parabola Y kuadrat sama dengan 8X yang terdekat dengan garis ini. Itu kan berarti kita menentukan persamaan garis singgung yang pertama sejajar dengan ini. Ketika nanti hanya ada satu, ya berarti artinya potongkan garis singgung itu dengan parabola ini. Maka ketemu titik. Itu ya. Nah, sehingga nanti kan kita, gradiennya negatif 1. Ya, Anda hanya menuliskan bentuk persamaan garis singgungnya itu kan Y sama dengan
Ya, ketika mx-nya min x ya, plus p, p-nya itu adalah 4 per 2m, m-nya itu negatif 1. Ya, ketemu negatif x, misalkan, ya, min 2. Nah, ini kan persamaan garis singgung. Nah, ketika Anda mencari titik, nah, kalau di sini hanya ada 1, ya, maka ini cukup dipotongkan di sini. Jadi ketika dipotongkan, ya nanti Anda akan menyelesaikan negatif x min 2 kuadrat ini yang sama dengan 8x. Ya, jadi cukup ini nilai x yang ditemukan, berarti itulah nanti aksis dari A, gitu ya. Nanti ketemu x-nya, berarti masukkan ke sini ketemu y. Gitu. Itu kira-kira di bentuk itu. Nah, bagaimana ketika nomor 1 itu kita cari dengan cara yang lain? Ya, artinya ketika mungkin bentuk itu adalah kita bisa menggunakan persamaan garis kutub. Gitu ya. Jadi kalau mungkin dulu kita juga pernah dielip di hiperbola, yaitu garis kutub. Kalau ada titik di luar, ya garis singgungnya ada 2. Ya, ini 1, ini 2. Ya. Kemudian garis kutub itu ini. Garis kutub itu apa? Garis yang menghubungkan 2 titik singgung. Ya. Dari 2 garis singgung yang dibuat melalui 2 titik melalui 1 titik di luar parabola ini, gitu ya. Jadi bentuknya adalah ini. Nah, bagaimana kita menentukan persamaan garis kutub itu? Tolong langkahnya persis sama dengan pada saat di elips. Ya, mungkin dibaca bareng-bareng itu bentuknya seperti ini. Persamaan garis kutub itu kita memotong di titik B dan C, gitu ya. Jadi kalau garis ini menyinggung di titik B dan C, maka sebenarnya kita bisa menentukan gradien BC. Gitu ya. Nah, kalau misalkan titiknya itu di luar X1, Y1, kemudian persamaan garis singgung yang dibuat melalui P menyinggung parabola itu bentuknya dari parabola Y kuadrat sama dengan 2px itu memotongnya di A dan B. A-nya itu A, B, B-nya C, D. Nah, persamaan garis singgungnya melalui A itu kan kemarin kita tuliskan YB, YB sama dengan P kali E plus A. Persamaan garis singgung melalui B, berarti YD sama dengan PE plus A. Nah, kalau garis ini harus melalui P, X1, Y1, ya jadi bentuknya. Yang satu bentuknya jadi ini. Nah, kalau bentuk ini mungkin ada 2 bentuk yang sama ya. Ya. Kan kalau misalkan di sini kita kurangkan. Ini kan nanti ada Y1, di sini kan di min D. Kalau yang ruas kiri kan kalau dikurangkan di sini kan ada PX1 kan hilang. Maka yang ada itu kan sama dengan P kali A min C. Nah, kita lihat gradien garis ini. Gradien AB, kalau kita tuliskan gradien AB, ini itu gradiennya kan D min B, D min B per di sini kan C min. Jadi bentuknya ini. Nah, mungkin bentuk ini kan kalau dikalikan negatif kan boleh ya. Y1 ini menjadi D min B. Ini D. Ini min B. Ya. Kemudian ini sama dengan E. Jadi nanti ini kan berarti nomor B-nya. Berarti menjadi ini P ya, kali C min A. Nah, jadi bentuknya kan sama. Nah, ketika ini sama, D min B dibagi C min A, itu berarti ini kan ke bawah. Gitu ya. Berarti ini nanti yang ke bawah sini. Oh, ini berarti sama dengan P per Y1. Nah,
Berarti kan artinya kalau gitu gradien AB itu adalah P per Y1. Nah, kalau persamaan garis singgung melalui A itu adalah ini, gitu ya. Maka yang kita tuliskan bentuknya itu. Jadi kita ketemu gradien ini dulu. Oh, gradiennya ini. Nah, sehingga nanti ketika Anda melihat dari bentuk yang ada di sini, gradien AB tadi dituliskan D per D dan C per A. Sedangkan ini juga B. Maka garis melalui A itu kan B. Maka dituliskan I min D sama dengan P per Y itu X min A. Itu garis yang karena gradien AB-nya itu. Nah, diambil yang satu titik. Nah, atau kalau digantikan di sini kalikan Y1 min PY1 sama dengan P kali X, PX min PA. Maka di sini Y1 ini PX, Y1-nya pindah ke sini. Ya, jadi min PA plus PY1. Nah, dari Y1B sama dengan P kali A plus X1, maka kan diperoleh di sini Y1 sama dengan PX min PA, PY1 digantikan PA plus X. PA, P kali A plus X1. P kali A plus PX1. Berarti PA plus PX1. Nah, PA dengan PA hilang, maka menjadi P kali X plus X1. Gitu ya. Maka bentuknya adalah sama dengan bentuk di awal. Jadi inilah persamaan garis kutubnya. Sehingga kalau kita nanti mengerjakan soal yang nomor ini, artinya oh, kita bisa menentukan persamaan garis kutubnya dulu. Ya. Oh, kalau garis kutub itu ditulis Y1 sama dengan E kali X plus X1. Nah, ini berarti kan kita ketemu persamaan kutubnya. Oh, negatif 2Y sama dengan P. P-nya itu adalah 4 kali ini X plus 2. Sehingga kalau ini dibagi dengan 2, negatif 2, berarti Y sama dengan, ini berarti negatif 2 min 2X, berarti min 24, min 4. Jadi bentuknya kan ini garis kutub. Gitu ya. Setelah garis kutub ketemu, potongkan. Ya, karena mencari persamaan garis singgung. Ketika dipotongkan, maka ketika Y kuadrat itu menjadi negatif 2, X min 4, ya, ini dikuadratkan. Ini sama dengan 8X. Ya, oke, nanti saya potong-potong. Kalau ini nanti dikeluarkan 2 kan 4 ya. Keluarkan 2 X 4 berarti X plus 2. Di sini kalau dibagi 4 kan 2. Maka kalau saya kuadratkan ini jadi X kuadrat. Kalau plus 2 berarti plus 4X. Ya. Kemudian di sini plus 2 berarti plus 4. Ini sama dengan 2X. Ya, jadi ini ya. Jadi tadi saya keluarkan 2, jadikan 4 dikuadratkan, ini dibagi 4 berarti ini menjadi 2. Nah, ini jadi 2X, ini X plus 4 dikuadratkan itu ini. Sehingga bentuknya kan jadi X kuadrat plus 2X. Ya, plus 4. Sama dengan 0. Nah, kita lihat itu gini. Ketika nanti di dalam bentuk yang ada di sini, nanti sama ya. Ketika di dalam bentuk yang ada di sini, yang kita lihat itu adalah ketika apakah ada diskriminannya. Ketika diskriminan itu negatif, berarti tidak real. Real itu berarti artinya ketika kita tentukan G-nya, ketika B kuadrat itu 4 dan 4AC, ini kurang dari 0. Ya.
Maka kalau ini kurang dari 0, kemungkinan di situ adalah tidak ada garis singgung, gitu ya, tidak ada garis singgung. Nah, yang tidak ada garis singgung itu kan ketika nanti yang kita lihat di sini di dalam bentuk itu kan ketika ada nanti satu parabola. Ya, jadi nanti kan ketika Anda diberikan satu parabola seperti ini. Ya. Maka yang kita lihat itu kan garis singgung itu kan ketika yang kita itu buat itu misalkan ini. Nanti mungkin yang kemiringannya ini. Nah, pada satu saat di sini ketika ini adalah berkembang terus di sana, ya mungkin ketika nanti kita menetapkan satu garis yang barangkali di situ tidak ditemukan, ya kemiringannya itu hampir sama dengan kemiringan sumbu X misalkan, maka kemungkinan di situ adalah tidak memiliki garis singgung gitu ya. Jadi ada kemungkinan di bentuk itu mungkin ilustrasinya begitu. Nah, ada yang mungkin ada yang mungkin tidak ada. Jadi kalau ini nanti ditemukan adalah satu bilangan yang positif, ya tentunya nanti kita temukan itu. Nah ini ada kesalahan di mana kira-kira nanti bentuk yang kita dapatkan. Jadi artinya di sini kan ketika negatif 2 itu kan kalau dituliskan negatif 4 di sini. Ya. Kemudian ini kan sebenarnya lebih dari negatif 16. Ini harusnya di luar. Ketika itu bentuknya adalah ketika bentuk yang kita tuliskan yaitu posisinya sebenarnya sudah di atas. Ya, tadi kan ketika Y1 negatif 2, Y sama dengan P, P-nya itu ketika kita tuliskan 4 kali X plus X1 itu plus 2. Ya, kan? Oh sorry, ini min 2. Sorry, tadi kan salah gitu ya. Kalau X plus X1, X1-nya berapa? 4. Itu berarti artinya di sini, oh kalau nanti Anda verifikasi, saya salahnya di mana ya? Di situ. Maka Anda bisa ngecek kembali, oh kalau ini 2. Kemudian kalau ini 2, berarti nanti di sini adalah 4. Kalau ini 4, berarti nanti di sini sebenarnya kan negatif. Ya, jadi nanti kan ketika bentuknya ini, maka kan di sini ini menjadi bentuknya misalkan plus. Kalau nanti dikeluarkan, ya, keluarkan 2 jadi 4, di sini nanti jadi min 2. Gitu ya. Jadi bentuknya itu nanti kita menyesuaikan dari bentuk yang ada. Nah, kalau nanti bentuknya jadi yang berbeda, maka nanti mungkin bisa menjadi bentuk ini. Oh, ini menjadi negatif 4x plus ini plus 4. Ya, ini kan tetap 2x. Oh, ini menjadi negatif 6. Nah, kalau ini 6, berarti ada min 6x. Ini menjadi D positif. Jadi ada dua kemungkinan ketika yang Anda lihat di sini. Kalau positif itu ada. Maka kalau kita nanti menelusuri di dalam satu soal, mana yang mungkin itu mungkin kita lihat kesalahan kita itu di mana di dalam menyelesaikan. Oke, nah, sehingga kalau kita pilih mungkin yang ini, karena kita mendapatkan bentuk. Nah, ini kan kalau kita tuliskan, akarnya bulat enggak, ya itu kembali ke kapita ya. Jadi kalau misalkan tidak ya, oh X12 itu sama dengan ketika min D berarti 6 plus minus akar Y kuadrat min 4AC berarti 36 min 4AC min 16 berarti nanti 20. Oh, per 2 berarti per 2. Nah, ini kan nanti ketemu bentuknya 3 plus minus akar 5. Jadi temu ini. Nah, jadi artinya ketika nanti di dalam satu bentuk ini kok di luar, Anda tidak menemukan, berarti Anda yang salah. Tapi kalau Anda cek ini di dalam, ya nanti jelas di sini adalah diskriminannya kurang dari 0, menjadi imajiner. Gitu ya. Jadi garis putih itu tidak ada, maka nanti kalau misalkan itu bentuknya itu, maka nanti yang kita temukan adalah garis singgungnya tidak ada. Oke, nah ketika nanti ketemu ini, ya kita tinggal mengembalikan
Y-nya berapa? Ya, gitu. Jadi Y itu kita temukan di sini. Nah, kalau sudah ketemu titik potongnya, ya berarti kembalikannya itu adalah ke persamaan ini. Tetapi X1-nya diganti dengan 3 plus akar 5, Y1-nya diganti dari sini. Itu ya, itu berarti bentuk yang diperbolehkan. Oke, mungkin satu contoh ilustrasi penggunaan garis kutub itu seperti itu. Kalau nanti Anda ada yang belum jelas, bisa raise hand untuk melihatnya. Oke ya. Nah, ini yang kita namakan sebuah garis kutub dari suatu parabola. Ya. Hmm, ya. Nah, mungkin saudara tadi sempat melihat di sini satu lagi ya. Oh, bisa klik. Ya, ke sini aja. Oke. Nah, saudara di sini ada istilah, kalau ini kan ada contoh tali busur yang kita tuliskan Y sama dengan 2X plus 3. Ini bentuk 2X plus 3 itu yang F ini. Kemudian parabolanya Y kuadrat min 6X min 4Y sama dengan 12. Ya, jadi ini kan kalau dituliskan Y kuadrat min 4Y sama dengan 6X plus 12. Itu bentuknya ini. Nah, kalau kita membuat tali busur yang lain yang sejajar, misalkan O plus 6 itu yang ini G. O min 12 itu H. O min 8 itu I. O min 6 itu J, misalkan. O min 4 itu, min 3 itu adalah K. Nah, ini berarti sejajar. Nah, ketika memotong parabola di dua titik, misalkan ini B, A, ini D, C, misalkan ini F, E, misalkan, dan seterusnya. Maka kita tentukan titik tengah dengan GeoGebra di situ, maka titik tengahnya di sini. Ini titik tengahnya di sini, ini titik tengah sini, ini tengah sini. Nah, ternyata kalau dihubungkan titik tengah itu membentuk sebuah garis. Nah, ini yang kita namakan sebagai garis menengah parabola. Jadi, garis menengah parabola. Nah, kalau parabolanya itu Y kuadrat min 6X min 4 Y sama dengan 12, maka kita lihat itu puncaknya. Sebenarnya di sini kan puncak itu kan kalau ini O bisa dibuat menjadi Y min 2. Oh, berarti 2. Y-nya 2. Kemudian bentuknya di sini kan ketika tadi min 6X, kemudian ketika ini 16, oh menjadi tadi 8/3. Gitu ya. Ketika ini menjadi bentuknya negatif 8/3,2 misalkan, ini menjadi titik puncak. Nah, kalau kita lihat di sini, garis Y sama dengan 2, ini kan menjadi sumbu simetri. Maka ternyata di sini garis menengah itu sejajar dengan sumbu simetri. Jadi itu ilustrasi. Nah, bagaimana menentukan persamaan garis menengah jika parabolanya itu ini? Nah, berarti kan sama ya, kita misalkan Y sama dengan MX plus N, maka kita menentukan nilai N-nya. Ya. Kemudian di sini kan kita nanti bisa melihat bagaimana persamaan garis menengah itu. Nah, ini kan tali busurnya M. Jadi ada gradien M, tapi nanti persamaannya kan tidak ini. Kalau ini persamaan kan jadi persamaan garis singgung gitu ya. Tapi nanti ketika, oh ini agar menjadi garis menengah, maka nanti kita cari N-nya. Oke, nah ketika kita potongkan, maka bentuknya ini. Ketika yang kita tuliskan ini bentuk terakhir ya, selalu dipotongkan ketemu persamaan kuadrat dalam X. Misalkan M itu titik tengah, maka ini kadang akses di situ ya, kadang tulisannya salah. Titik M itu adalah XM sama dengan X1 plus X2 dibagi 2. Ini titiknya. Berarti kalau X1 plus X2 itu apa? Itu kan
min B per 2A. Nah, ini ketika min ini menjadi 2P ya, min 2MN per 2A. Nah, ini per 2. Berarti kita tuliskan P min MN tadi per A ya. Kalau ini karena bentuknya kan per 2, berarti nanti menjadi per 2, berarti tinggal M kuadrat. Maka ini menjadi P per M kuadrat. Nah, ini dikurangi dengan N per M. Dan YM, ini kan artinya kalau kita dapatkan bentuk ini XM, itu kan akhirnya menjadi P per M kuadrat min N per M. Kalau YM sama dengan MX plus N, ya, maka kita tuliskan XM-nya itu diganti ini. Sehingga ketika YM sama dengan M kali P per M kuadrat min N per M plus N, maka ini kan menjadi P per M, ini menjadi negatif N. Berarti ini P per M. Maka yang kita tuliskan, maka persamaan garis menengah itu Y per M. Maka kalau nanti ada parabolanya ini, ya kita tinggal menuliskan persamaan garis menengahnya itu adalah ini. Gitu ya. Nah, contoh misalkan ketika ada persamaan parabola Y kuadrat plus 4Y sama dengan 6X plus 12. Maka tentukan persamaan persamaan tali busur yang terbagi 2 oleh titik 4,3. Maka kalau tadi mau mencari garis kutub, yang pertama dicek dulu apakah titik ini di luar atau di dalam. Kalau ini terbagi 2 oleh satu tali busur, maka dicek itu adalah ini di dalam atau di luar. Kalau di dalam ya, kalau di luar tidak. Nah, maka kita cek ya. Kalau ini kita masukkan di ruas kiri, ketemu 9 ditambah 12. Ya. Kalau ini 4 dimasukkan di ruas kanan, ini adalah 24. Di sini adalah plus 12. Maka di sini kan kurang dari. Maka nilai Y ini kurang dari, kan grafiknya itu gini. Jadi beda dengan pada persamaan fungsi kuadrat. Nah, nilai Y itu kan di sini. Ya, ketika nilai Y itu kurang dari titik yang ditentukan di sini, ya nilainya itu kan mungkin kalau Anda menuliskan dengan bentuk ini, yang kita lihat itu kan ketika misalkan nilai Y itu harusnya 3, kalau X-nya 4. Ini berapa gitu ya. Nanti kita ceknya itu kan gini. Ketika X-nya 4, itu ternyata ini. Nilai Y-nya itu ini. Ini kan, atau kalau kita ceknya itu bentuknya ini. Sehingga nanti kan ketika kita lihat itu, kalau itu gagal, maka yang menjadi gagal. Atau kalau misalkan Anda ingin gambarkan satu bentuk, kita ingin memperlihatkan di sini, saya share ini aja. Oke, cuma di sini and sensor. Ya, mungkin ini kelihatan ya. Ya. Ini saya ganti yang baru. New dan save. Nah, oke ya. Nah, tadi ketika yang diberikan itu, sorry, keyboardnya ternyata letaknya nggak ada keyboard buat. Misalkan di situ bentuknya sorry, X, Y kuadrat
min 4Y. Kalau tadi min 4Y. Oh, plus 4Y. Oh, ada mana? Sorry ya, saya gangguan karena di rumah. Oke ya. Nah, ketika nanti bentuknya ini plus 6x plus 12. 6x plus, oh sorry, 12. Nah, jadi ketika Anda lihat bentuknya itu adalah ini. Nah, ketika titik 4,3 itu titiknya itu ini. Nah, titiknya ini. Jadi kalau ini kita lihat titiknya itu ini. Nah, mana tali busur yang akhirnya terbagi dua oleh ini, gitu ya, terbagi dua oleh ini. Nah, tadi ketika Anda memasukkan 4, ya, jadi kan artinya di sini kan ketika ini titik 4,3 itu di sini. Padahal nanti kan ketika yang kita tuliskan bentuk kalau X-nya 4, Y-nya berapa? Tadi kan kalau kita tuliskan, kalau nilai yang kita tuliskan di sini adalah X-nya 4, itu kan berarti 24 ditambah 12 itu 36. Nah, ketika Y-2, ya, jadi artinya di sini ketika Anda tuliskan, nilai itu kan diperoleh dari ini. Jadi nanti kalau Y kuadrat plus 4Y sama dengan 36, maka yang kita peroleh itu kan berapa nilai Y. Mungkin Anda bisa menggunakan kuadrat sempurna itu boleh seperti ini sih. Y plus 2 kuadrat. Ini sama dengan 36. Oh, ini Y plus 2 itu sama dengan plus minus 6. Oke ya. Maka ada kemungkinan pertama, kalau dipakai yang plus itu nilainya 4. Kalau dipakai yang min itu nilainya negatif. Nah, berarti artinya di sini ketika 3 itu masih kurang dari 4. Berarti di dalam. Kemudian 3 itu juga artinya di ini nilai 8 itu lebih kecil. Jadi kalau di bawah itu kan berarti gambarnya itu kan dia harus di bawahnya di sini. Gitu ya. Jadi kalau negatif karena yang kita lihat itu kan sumbu simetrinya di situ. Oke ya. Nah, sehingga kalau mungkin kita lihat di sini kan berarti pertama clear kalau titik itu di dalam. Oke ya. Nah, kalau titik itu sudah di dalam, bagaimana kita menentukan tali busur yang terbagi dua ini? Dulu pada saat kita mungkin bekerja pada elips, pada hiperbola, maka kan caranya gampang ya. Pertama, kalau kita misalkan garis yang melalui titik ini bergradient M. Oh, Y, ini saya potong-potong ya. Nanti ditulis yang lengkap. Min 3 sama dengan M nanti kali X min 4. Kalau ada tali busur yang parabola ini ditulis tadi Y plus 2 ya, kuadrat, ini yang sama dengan 6X plus 16. Jadi kalau dituliskan ya ini tadi adalah sama dengan yang depan 6 kali X
plus 8/3. Ini bentuknya adalah ini. Nah, ketika kita mungkin mengingat sebentar tadi dari bentuk yang ada di sini, ketika pada sebelumnya kita memiliki persamaan garis menengahnya itu adalah Y min beta sama dengan P per M. Ingat itu ya. Jadi kalau garis singgung itu per 2M, ini per M. Ya. Maka bentuknya itu kan ketika kita mengatakan persamaan garis menengah, ya, dari parabola yang bergradien M di sini, dari tali busur yang bergradien ini, berarti Y plus 2 ya, sama dengan T, T-nya itu adalah 3 per M. Ini harus melalui titik 4,3. Berarti kan kalau X-nya nggak ada pengaruhnya di sini ya. Berarti dan kita tinggal 3 ini. Berarti kalau ini diganti 3, berarti kan 5 sama dengan 3 per M. Kalau gitu kita dapatkan M-nya sama dengan 5 atau 3 per 5. Kalau kita masukkan di sini, menjadi bentuknya itu kan Y min 3 sama dengan 3 per 5 kali X per 4. Jadi kalau kalikan 5 nanti ada bentuk 20. Oh, sorry. Kok 20? 5 ya. Saya tulis warna ini, warnanya diganti biru ya, atau hijau. Ya, oke. Nah, sehingga nanti kalau kalikan 5 berarti ada 5Y. Kalau kelihatan. Kurang gelap. 5Y. Kemudian min 15. Sama dengan berarti 3X. Ini min 12. Ini tadi 4 ya. Berarti nanti kan ada 5Y min 3X ya, min 3 sama dengan, nah ini berarti persamaan tali busurnya itu kan ini. Sehingga nanti kalau misalkan 5X min 3Y min 3. Nah, nanti kan ketika bentuk yang ada di sini kita cocokkan 5Y min berapa tadi? Min ini ya, min 3X min 3. Nol. Ya, bentuknya ini. Nah, ini kan kalau kita lihat titik potongnya dengan parabola itu ini. Ini titik potongnya ini. Nah, dua ini. Kalau kita tentukan titik tengahnya, maka ini ya, midpoint center ini. Jadi ini diklik sama yang ini. Nah, maka tertumbuk di itu dengan di sini. Jadi ketemu kalau 5Y min 3X itu adalah tali busur yang kita maksud. Sedangkan kalau persamaan garis menengah tadi yang melalui ini, itu bentuknya apa? Ya, kalau persamaan garis menengahnya itu kan ketemu M-nya yang kita maksudkan, itu kan Y sama dengan, kalau kita tuliskan Y min 3
sama dengan P per M. Ya, jadi kalau Y min 3 sama dengan P per M itu kan Anda menuliskan bentuknya itu kan menjadi ini. Y min 3 sama dengan P per M. P-nya berapa? Kalau P-nya 3, kemudian M-nya berapa di sini? Oh, ketemu. Kalau yang kita tuliskan itu kan tali busurnya. Tali busurnya itu bergradien berapa di sini? Itu kan kalau ini adalah 3/5. Jadi 3/5. Ini kan sama dengan jadi 5 ya. Kalau ini menjadi betul enggak ini? Jadi kalau kita tuliskan gradien dari tali busurnya itu adalah Y sama dengan 3/5. Ya, nanti 3 per M 3/5 itu berarti menjadi 5. Maka nanti kalau dituliskan Y min 3 sama dengan ini. Jadi bentuknya itu nanti kalau dituliskan orientasinya adalah ini. Itu ya. Mungkin yang kita tuliskan, oh sorry. Ini tadi Y plus 2. Y plus 2. Karena parabolanya itu ini. Y plus 2 sama dengan 5. Berarti nanti Y berarti sama dengan 3 ya. Jadi kalau Anda tuliskan di sini, ini stop. Nah, maka kalau Anda input di sini Y sama dengan 3, ya, maka tentunya adalah ini. Nah, sedangkan kalau sumbu simetri itu kan yang kita tuliskan mestinya adalah pada bentuk yang di puncak ini. Jadi kalau puncaknya ini adalah Y plus 2, berarti nanti di sini adalah Y sama dengan negatif 2. Ya, ini adalah sumbu simetri. Jadi kalau perpotongan antara sumbu simetri dengan parabola itu menjadi puncak. Jadi titik puncak di sini. Jadi kalau ini adalah nilai maksimum atau minimum gitu ya, kalau di atas ke bawah ya. Kalau kita mengatakan ke kanan kiri berarti hanya puncak. Jadi bentuknya adalah oke gitu ya. Itu mungkin bentuk yang kita pelajari di dalam bentuk ini. Nah, sehingga mungkin kalau nanti kita mau menyelesaikan beberapa persoalan, mungkin nanti kita bisa kembali, yang penting konsepnya sama. Konsepnya itu benar. Oke ya. Nah, mungkin nanti ketika ada beberapa persoalan yang terkait dengan parabola, ya, mungkin nanti kita bisa menyesuaikan dengan bentuk yang ada. Nah, kalau seperti ini sebenarnya ini advance ya. Advance itu adalah ketika diperlukan tali besar Y kuadrat sama dengan 5X. Oh, sorry, bukan. Nanti ketika ada satu bentuk yang sebenarnya advance di situ, cuma di sini ketika Y kuadrat sama dengan 5X. Jika dari titik A 5,9 dibuat garis singgung, ya tentukan persamaan yang bukan itu berarti biasa. Ada satu soal advance itu ketika nanti Y di sini adalah sumbu simetrinya itu tidak sejajar dengan sumbu X. Ya. Tidak sejajar dengan sumbu X. Kadang diketahui yang persamaan dari apa itu sumbu simetrinya. Nah ini biasa. Sorry. Jadi tak pikir ini yang diketahui sebagai sumbu simetrinya. Oke. Kalau ini kan biasa. Tentukan dari A 5,9 dibuat garis singgung pada parabola, maka tentukan persamaan tali busur yang menghubungkan kedua titik singgungnya. Yaitu berarti tentukan persamaan garis kutub dari A. Maka pertama dicek dulu A itu di luar atau di dalam. Ketika 5 itu 25, 9 kuadrat itu 81. Ya. Maka yang kita lihat nanti ketika itu di dalam, ya, maka tidak ada. Tapi kalau itu di luar, maka ditemukan. Kemudian jika dibuat tali busur parabola yang sejajar dengan tali busur di atas, soal nomor 1 tentukan persamaan garis yang melalui titik tengah dari tabus. Berarti ini garis menengah gitu ya. Jadi
Kalau nanti ketemu persamaan garis singgung, misalkan dari tali busur itu adalah misalkan gradiennya itu M-nya didapat 2. Maka nanti kalau nomor ini kan berarti tinggal mengatakan persamaan garis menengah dari tali busur yang bergradien 2. Oh, berarti Y min yang Y min beta itu yang sama dengan P per M. Oke, gitu ya. Nah, ini kan P-nya itu kan berarti 5/2. Oke, itu mungkin bentuknya yang biasa, sehingga nanti kita bisa melakukan. Mungkin kalau yang nomor ini, nah, kadang kita di dalam melihat apakah konsep yang diberikan itu sudah terpahami dengan baik atau tidak. Maka yang kita lihat itu gini, kadang diberikan soal ini ada yang salah, ada yang benar gitu ya. Oke, nah kalau Y sama dengan 2X plus 2 menyinggung parabola yang memiliki fokus ini, tentukan persamaan parabola. Nah, berarti kan kalau dia menyinggung parabola yang memiliki fokus ini. Nah, sehingga kalau kita mengatakan pertama, apakah parabolanya itu memiliki puncak 0,0? Kalau fokusnya aja sudah 0,1 misalkan di situ, saudara boleh memisalkan parabolanya itu Y min beta kuadrat nanti sama dengan 2P kali X min. Ya. Jadi kalau fokus itu kita tuliskan dulu adalah setengah P, 0, nah itu kan menjadi setengah P misalkan plus alfa, beta. Nah, jadi mungkin bentuknya bisa seperti ini kalau kita memisahkan. Gitu ya. Jadi artinya nanti ketika kita memiliki ini, oh ketemu misalkan betanya negatif 1, kemudian setengah P plus alfa itu 0. Nah, ini artinya kan kalau tidak ada ketentuan diketahui sumbu simetrinya, maka nanti tolong asumsikan bahwa sumbu simetrinya itu sejajar dengan sumbu X, gitu ya. Kemudian ketika ini menyinggung, ya berarti nanti ada persamaan garis singgung yang bergradien 2. Maka nanti Anda ketemu mungkin berapa nilainya di situ ya. Ini kan P-nya berapa, nanti ketemu itu kan alfa plus P-nya itu kan ketemu. Nanti ada satu persamaan kalau Y min setengah P ini plus alfa ini sama dengan 0. Betanya itu adalah negatif 1. Ya. Kemudian ketika kita menentukan bagaimana persamaan garis ini, nah kemarin kan ketika garis ini itu Y min beta, misalkan sama dengan kalau kita tuliskan MX, ya, di sini X misalkan, ya bentuknya di situ kan ketika yang kita tuliskan MX min alfa misalkan. Tapi kalau misalkan, oh bentuknya begini enggak, itu berarti artinya ketika Anda misalkan saya tanya, bentuknya seperti ini enggak ya, itu berarti kan Anda harus kembali ngecek ya. Ini biasanya kan masih ditambah dengan gitu ya, OP per 2M. Mungkin tugas Anda adalah sebenarnya ngecek bentuk ini, benar enggak gitu. Karena pada bentuk-bentuk itu kan kita harus menyesuaikan itu. Sehingga nanti ketika itu salah ya berarti kan harus disesuaikan gitu ya. Itu mungkin bentuk yang kita harapkan itu. Nah, ketika nanti bentuk yang ada di sini kita lihat di situ ketika oh ini betanya 1 berarti nanti Y plus 1 sama dengan M, berarti M-nya itu 2
kali X-nya min alfa, ya, ini ditambah P, ini nggak tahu, per 2M itu per 4. Berarti nanti kan yang ruas kanan itu akan ada bentuk 2X. Ini kan ketika bentuknya min alfa, berarti min 2 alfa. Kemudian plus P per 4. Kemudian min 1. Nah, kalau dikembalikan ke sini kan bentuk ini adalah 2. Nah, ini nilainya 2. Ini ada alfa sama dengan ini alfa plus setengah P itu 0, berarti kan alfa sama dengan negatif setengah P. Itu berarti kan kalau ini sama dengan 2, kemudian alfanya diganti negatif setengah P, kan berarti nanti ketemu nilai P. Gitu ya. Jadi proses ini nanti kan bisa diselesaikan dari dua persamaan, ini 1, ini 2. Gitu. Itu mungkin. Kalau tentukan persamaan tempat kedudukan titik potong garis singgung parabola yang saling tegak lurus. Ya, kalau tempat kedudukan titik potong yang saling tegak lurus, ya berarti nanti pertama, kalau ketemu yang satu Y sama dengan M-nya itu adalah misalnya H, maka nanti kalau saling tegak lurus, berarti M2-nya itu Anda tentukan misalkan menjadi negatif seperempat. Kalau titik yang memenuhi itu X0, Y0, ya, nah, berarti nanti kan artinya persamaan garis singgung yang bergradien K itu seperti apa, yang bergradien negatif sur K itu seperti apa, maka di situ selesaikan sehingga nanti mungkin kita bisa mengeliminir nilai K gitu ya. Mengeliminir K, maka nanti temukan yang sisa itu X0, Y0 gitu kira-kira. Misalkan dari titik M, negatif 1, negatif 2 dibuat garis singgung parabola ini, maka tentukan jarak M ke garis yang menghubungkan kedua titik singgung. Maka ini kan sebenarnya, kalau ini berada di luar, maka tuliskan persamaan garis kutubnya. Maka kalau sudah ketemu kesamaan garis kutub, maka tentukan jarak M ke garis kutub itu. Berarti sebenarnya yang menghubungkan kedua titik singgung itu kan garis kutub. Berarti tentukan M ke garis kutubnya. Itu berarti nomor 2 ini. Kira-kira begitu ya. Itu mungkin garis besar bagaimana kita menyelesaikan soal, mungkin bisa dibuat bentuknya seperti itu. Itu oke. Kemudian di PPT berikutnya, ini sama tadi. Ini sudah pada hiperbola ya. Kalau pada hiperbola kan berarti sudah pada persoalan kemarin. Nah, kira-kira mungkin begitu. Ada pertanyaan. Ini banyak ya soal yang dibuat di sini. Atau kalau Anda ingin bertanya, dipersilahkan. Ya, monggo. Ada beberapa soal. Ini Evan mungkin kita ubah nanti bisa ditentukan. Yang ini biasa ya, kayak kemarin. Ini nanti bisa jadi tugas. Kalau ini sama seperti pada saat di kelas. Mungkin itu materinya. Monggo kalau ada pertanyaan dipersilahkan, diberikan kesempatan. Kalau tidak ada, ya berarti materinya cukup. Monggo nanti kalau siap ujiannya, ini kan hari ini pertemuannya gabungan ya. Mungkin kalau siap di minggu ini ya monggo mau Kamis atau ditunda. Tapi kalau misalkan siap ya oke gitu ya. Yang jelas nanti kalau misalkan minggu depan itu ya harus dekat ya Senin atau Selasa gitu ya maksimal. Jadi enggak ini sehingga saya akan menggunakan waktu minggu depan itu memang untuk remedi UTS kalau ada. Sehingga monggo nanti saya minta koordinatornya untuk mungkin
mengkoordinir. Kalau misalkan Kemis ya oke, misalkan mau digabung ya boleh kelas A, kelas C itu di jam ke 14.20. Tapi kalau misalkan digeser nanti saya tunggu konfirmasi dari Ainul sama siapa itu yang kelas satunya. Ya, pokok nanti saya tunggu begitu. Monggo kalau ada pertanyaan boleh di chat, boleh di ini. Nggak ada, kalau nggak ada cukup. Nanti tugas saya share, sekaligus saya tunggu konfirmasinya hari ini untuk kedua kelas diputuskan. Kalau besok boleh menggunakan Kamis waktu yang sama di kelas C. Tapi kalau mungkin Anda tetapkan selain besok, ya saya tunggu konfirmasinya. Tapi maksimal Selasa sih maksimal, karena nanti saya harus menggunakan waktu untuk meeting. Kira-kira begitu. Matur nuwun, mohon maaf jika ada yang salah. Nanti materinya saya share dan tugasnya saya share. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak.